Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumin azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia dan kenikmatan kepada kita semua hingga pagi hari ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian kita yang tentu saja membahas tentang tata cara membaca Al-Quranul Karim. Yang pada pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan atau sudah masuk kepada pembahasan terkait mad far'i, ya, terkait dengan mad far'i. Ya, secara garis besar mad far'i terbagi menjadi dua, ya, seperti yang sudah disampaikan dan sudah kita jelaskan. Mad far'i secara umum terbagi menjadi dua, ya. Kalau secara definisi memang dilihat mad far'i ini adalah mad atau mad yang memanjang disebabkan karena dua hal, ya. Yang pertama adalah disebabkan karena bertemunya dengan hamzah, kemudian yang kedua disebabkan karena bertemunya huruf mad tersebut dengan huruf yang bertanda sukun, ya, huruf yang bertanda sukun. Sebab pertama yang bertemu dengan huruf hamzah, ya, huruf mad yang bertemu dengan hamzah ini sudah kita lewati pembahasannya dan ini bagian yang pertama, dan kita sudah masuk kepada bagian yang kedua, yaitu huruf mad yang disebabkan atau mad yang disebabkan mad far'i yang disebabkan karena bertemunya dengan sukun, ya. Sudah kita jelaskan juga bahwa sukun di sini terbagi menjadi dua. Sukun di sini terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sukun asli, ya, sukun asli. Ada juga yang disebut dengan sukun arid, ya, sukun arid atau sukun yang tidak asli, ya, yang palsu. Nah, namun di sini, ya, bagian yang kedua ini yang dibahas pertama adalah ketika huruf mad bertemu dengan tanda sukun atau bertemu dengan sukun yang arid, ya. Sukun arid atau sukun yang tidak asli, yang bisa berubah-ubah, ya, atau pengganti daripada huruf yang berharakat. Dan ini ada dua jenis, ya. Mad yang bertemu dengan sukun arid, ada dua jenis. Yang pertama kita sudah bahas, ya, di pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan mad arid lis sukun, ya. Mad arid lis sukun ini sudah berlalu pembahasannya, yaitu ketika mad tabi'i, ya, ketika mad tabi'i bertemu dengan huruf yang berharakat kemudian disukunkan karena sebab waqaf, ya, karena diwaqafkan maka
huruf yang berharakat tersebut disukunkan, bacaannya disukunkan, tidak berharakat ya. Maka terjadilah di situ mad arid lisukun. Ini sudah lewat pembahasannya. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahim ya. Harakat aslinya mim pada akhir kata itu adalah kasrah ya. Namun disukunkan karena dia diwaqafkan di situ ya. Pada kata tersebut diwaqafkan, maka terjadilah hukum mad arid lisukun ya. Kadarnya seperti yang sudah dijelaskan juga, tercatat di dalam kitab 2 harakat atau 4 harakat ataupun 6 harakat. Bisa memilih ya antara ketiga tersebut, namun perlu diperhatikan dari segi konsistensinya ketika kita bertilawah. Dalam satu kali tilawah ya, maka perhatikan perhatikan konsistensinya dalam memilih kadar mad tersebut ya. Kalau dipilih kadar yang misalnya 2 harakat, maka seluruhnya mad arid lisukun dibaca 2 harakat. Begitu juga ketika milih yang 4 harakat dan juga yang 6 harakat. Baik. Para hadirin sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita masuk kepada bagian yang kedua ya. Mad yang kedua ya, di antara mad far'i yang juga disebabkan karena bertemu dengan sukun adalah yang kedua, yang sukun arid ya. Yang sukun arid adalah mad lin, disebut dengan maddul lin ya. Maddul lin. Ya. Pernah kita bahas ya terkait dengan sifat lin ya, atau layyin ya. Sifat lin pernah kita bahas sebetulnya di pembahasan tentang sifatul huruf ya, tentang sifatul huruf. Huruf lin adalah waw sukun atau ya sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah ya. Huruf waw sukun ataupun ya sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah ya. Ini huruf lin. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan mad lin ya? Mad lin tentu saja ya masih ada keterkaitan dengan sifat lin yang tadi kita sebutkan ya. Yaitu ketika kalau dilihat dari di sini ya secara definisi, yaitu apabila huruf berharakat fathah bertemu dengan ya sukun atau waw sukun, setelahnya adalah huruf berharakat yang disukunkan disebabkan waqaf ya. Nah, bedanya ya huruf lin dengan mad lin adalah ya, kalau huruf lin itu ketika tidak diwaqafkan atau diwasalkan cara membacanya ya. Kalau mad lin berarti sifat lin atau huruf lin tadi yang kemudian diwaqafkan ya, yang kemudian diwaqafkan, maka jatuhlah di situ hukum mad lin ya. Maka jatuhlah di situ mad lin ya, ketentuan mad lin. Nah, kalau dilihat di sini sekali lagi ya, definisi yang dituliskan adalah apabila huruf berharakat fathah ya, bertemu dengan ya sukun atau waw sukun. Nah, sampai di sini sebetulnya adalah definisi daripada lin itu sendiri ya, atau sifat lin itu sendiri, huruf lin itu sendiri, yaitu huruf yang berharakat fathah kemudian bertemu dengan ya sukun ataupun waw sukun. Ya, kalau secara umum yang kita ketahui ya, ya sukun atau waw sukun ini adalah biasanya dikenal dengan huruf mad ya. Tapi ternyata tidak selamanya waw sukun dan ya sukun ini adalah huruf mad ya. Kadang dia juga menjadi huruf lin tadi seperti yang sudah disampaikan. Kalau ya ketika dia dijadikan huruf mad itu pasti sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasrah. Adapun waw ketika berharakat sukun dan kita ingin jadikan dia huruf mad ya, ketentuannya adalah ketika huruf sebelumnya berharakat dhammah. Namun ya sukun dan waw sukun di sini memungkinkan juga untuk menjadi selain huruf mad, yaitu huruf lin ketika dia didahului oleh huruf yang berharakat fathah ya. Nah, sampai di sini adalah definisi daripada sifat lin itu sendiri. Nah, kemudian huruf setelah huruf lin ya,
huruf setelah lin ini adalah sebetulnya huruf yang berharakat. Ya. Sebetulnya adalah huruf yang berharakat, namun karena diwaqafkan, maka harakat tersebut diganti menjadi sukun. Ya. Diganti menjadi sukun seperti li'ilafi Quraisy, ya. Raish, ya. Kalau kita wasal atau sambung maka tidak dimadkan, ya. Li'ilafi Quraisyin ilafihim, ya. Quraisyin ilafihim, ya. Quraisy, ya. Maka ketentuannya adalah ketika diwaqafkan, ya. Nah, coba di pembahasan titik fokusnya adalah pembahasan intinya adalah ketika diwaqafkan. Mad ini terjadi hanya ketika diwaqafkan saja. Ya, adapun ketika diwasal, ya, maka tidak terjadi, ya, atau tidak dihukumi sebagai mad lin tadi. Ya. Nah, sekali lagi, ya, meskipun dia berada di akhir ayat, ya, meskipun dia berada di akhir ayat, ketentuannya bukan di akhir ayat, tapi ketika diwaqafkan. Ya, ketika diwaqafkan, bukan dia di akhir ayat kemudian disebut mad, la. Ya. Di akhir ayat kalau diwasal maka tidak jatuh di situ hukum mad lin, ya. Dipanjangkan, dimadkan hanya ketika dia diwaqafkan saja, ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf, ya, seperti itu. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau diwaqafkan maka jatuh di situ hukum mad lin. Kalau diwasal, ya, meskipun di akhir ayat, tapi kalau diwasal maka tidak ada hukum mad di situ, ya. Contoh, falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum. Hadzal baitil ladzi, ya. Karena diwasal maka di situ hanya ada sifat lin saja atau huruf lin saja, tidak ada hukum mad di situ, ya. Baik. Itu mungkin ketentuan daripada huruf atau mad lin, ya, terkait dengan mad lin. Adapun kadarnya, ya, sama sebetulnya hukumnya jaiz, ya. Kalau dihukumi hukum mad jaiz, ya, seperti mad jaiz atau seperti mad arid lis sukun, ya, kita katakan seperti mad arid lis sukun kurang lebih, ya. Yaitu bisa memilih antara 3 pilihan, ya, bisa memilih antara 3 pilihan, boleh 2 harakat kadarnya, boleh 4 harakat, boleh juga sampai 6 harakat, ya, untuk mad lin sini, ya. Namun, ya, perlu diketahui, ya, sebagian para ulama menekankan bahwa mad lin sebetulnya masih ada keterikatan dengan mad arid lis sukun pada pembahasan sebelumnya. Yaitu apabila seseorang, ya, memilih salah satu di antara 3 pilihan kadar mad, 2, 4 atau 6, ya, maka seperti hukum mad arid lis sukun harus konsisten, ya. Perlu diperhatikan konsistensinya dalam memilih sekali bertilawah. Ketika sekali bertilawah mengambil mad arid lis sukun, ya, dengan kadar 2 harakat atau 4 atau 6, ya, maka perlu dilihat konsistensinya. Dipertahankan konsistensinya, ya, di ayat pertama misalnya ketika baca surat Quraisy di sini, ya, maka harus konsisten. Di ayat yang pertama 2 harakat misalnya, maka setelahnya pun harus 2 harakat semua, ya. Akan lebih baik, sebetulnya tidak wajib, ya. Tapi ketika kita sudah mengetahui ilmunya maka perlu diterapkan, ya. Aib kalau tidak menerapkannya. Baik, kalau di ayat yang pertama 4 harakat maka seluruhnya 4 harakat. Kalau di ayat yang pertama 6 harakat maka seluruhnya akan lebih baik ketika dibaca 6 harakat juga, ya. Namun perlu diketahui di sini ketika sekali bertilawah, ya, sekali kita bertilawah, huruf atau ketentuan madlin, ya, harakat madlin tidak boleh lebih panjang kadarnya daripada mad arid lis sukun, ya.
mad arid lisukun ya. Mad lin tidak boleh lebih kadarnya tidak boleh lebih daripada kadar mad arid lisukun. Ya. Maksimalnya sama ya, maksimalnya sama kadarnya. Kalau kita misalnya memilih dalam satu tilawah mad arid lisukunnya 2 harakat, maka mad linnya harus 2 harakat seluruhnya ya. Harus mengikuti mad arid ya. Atau lebih pendek, kalau 2 harakat nggak ada yang lebih pendek ya. Kalau misalnya mad arid lisukunnya kita ambil 4 harakat, maka untuk mad lin pilihannya hanya 4 harakat atau 2 harakat lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, kalau 6 harakat kalau mad arid lisukunnya kita memilih yang 6 harakat dalam sekali tilawah ya. Dalam sekali tilawah 6 harakat mad arid lisukunnya, maka boleh ya untuk mad linnya 6 harakat, 4 harakat ataupun 2 harakat ya. Tapi perlu dilihat sekali lagi konsistensi dalam membacanya, dalam memilih harakatnya. Namun sekali lagi ya, ketika mad arid lisukunnya kita memilih yang 2 harakat, maka tidak boleh lebih ya. Mad linnya tidak boleh lebih kadarnya daripada mad arid lisukun ya. Seperti itu. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan kaidah aqwas sababain ya. Aqwas sababain ya, ada ketentuan dari pilihan mad ketika sebuah mad ya bergabung dalam terdapat 2 hukum di situ ya. Terdapat 2 hukum di situ, maka dilihat dari segi mana hukum yang mana yang lebih kuat ya. Aqwas sababain ini mungkin ada di kitab, nanti mungkin kita coba perinci pembahasannya ya. Baik. Ya, intinya adalah ya terkait dengan mad lin di sini ya, sebetulnya sekali lagi masih ada keterikatan dengan mad arid lisukun, atau ada kesamaan ya antara mad lin dan juga mad arid lisukun. Kesamaan yang pertama bisa dilihat dari sukun sebetulnya ya, sukun yang arid, sukun yang bukan asli ya, sukun palsu ya, sukun pengganti daripada huruf yang berharakat ya. Sama-sama disebabkan sukun ya. Sama-sama disebabkan sukun. Kemudian yang kedua adalah ketentuannya harus konsisten dari segi pemilihan kadar madnya ya. Kalau pilih 2, kalau memilih 2 maka 2 semuanya ya di setiap ayat yang ada madnya. Kalau milih 4 begitu juga dengan memilih yang 6 harakat ya. Kemudian yang ketiga khusus untuk madlin, sekali lagi ya, ketentuannya di antara ketentuan yang berlaku dalam praktek madlin adalah tidak boleh melebihi ya kadar mad arid lisukun ketika sekali bertilawah ya. Maksimalnya sama ya. Maksimalnya kadarnya sama, tidak boleh lebih panjang daripada mad arid lisukun. Nah, kemudian di sini ya ada catatan sedikit mungkin untuk huruf ain ya, huruf ain pada huruf muqatta'ah ya di 2 surat, yaitu surat Maryam dan juga surat Asy-Syura. Surat Asy-Syura ya di sini ada di surat Maryam kaf ha ya ain sad ya. Kemudian di surat Asy-Syura hamim ain sin qaf ya. Nah, di situ huruf-huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf muqatta'ah kebetulan yang khusus untuk huruf ainnya, khusus untuk huruf ainnya ya, dalam riwayat Hafs an Asim ya, maka boleh membaca kadarnya 4 atau 6 harakat ya. 4 atau 6 harakat kalau biasanya mad lazim harfi ya, yang terdapat pada huruf-huruf muqatta'ah itu 6 harakat seluruhnya, maka ada pengecualian untuk huruf ain ya. Khusus untuk huruf ain dia diperbolehkan 4 harakat ya. 6 atau 4 harakat ya. 4 atau 6 harakat. Kenapa? Karena ini huruf ain ini satu-satunya huruf muqatta'ah ya. Huruf-huruf muqatta'ah itu huruf yang hamim, alif, lam, mim, qaf ya, huruf-huruf yang berada di sebagian awal surat di dalam Al-Qur'an. Khusus untuk huruf ain dia ejaannya adalah
ya, ejaan daripada huruf ain, ya, ain, ya, nun, dia kebetulan adalah huruf lin, ya. Huruf keduanya atau huruf tengahnya adalah huruf lin, ya. Maka ketika dia dibaca dan akhirnya yaitu huruf nunnya disukunkan, jatuhlah di situ mad lin, ya. Tidak seperti huruf yang lain, misalnya nun, ya, nun, ya. Kalau huruf nun, ya, maka huruf tengahnya huruf mad, betul-betul huruf mad, ya. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lainnya yang dibaca sepanjang 6 harakat, kaf, ya, kemudian sod, ya, sin, dan seterusnya. Itu huruf tengahnya adalah huruf mad. Hanya huruf ain saja, ya. Hanya huruf ain saja yang huruf tengahnya merupakan huruf lin, sehingga jatuh di situ hukum mad lin. Boleh 4 harakat ataupun 6 harakat. Pilihannya hanya 2, ya. Untuk huruf muqatta'ah di sini pilihannya hanya 2, tidak ada pilihan yang 2 harakat. Ya. Baik, demikian mungkin, ya, penjelasan terkait dengan mad lin. Kita coba simpulkan sekali lagi, ya. Dari awal, mad lin adalah mad yang atau huruf mad yang sebetulnya dia adalah huruf lin, ya, atau kita lihat definisi di sini, apabila huruf yang berharakat fathah, ya, bertemu dengan ya sukun atau waw sukun yang setelahnya adalah huruf yang aslinya berharakat, ya, kemudian disukunkan karena diwaqafkan, ya. Tidak mesti di akhir ayat, ya, tidak mesti di akhir ayat, ya. Kemudian kadarnya adalah 2, 4 ataupun 6 harakat, ya, memilih dari salah satu 3 pilihan ini, ya. Bukan 2 sampai 6, ya. Bukan 2 sampai 6. Ya, kalau 2 sampai 6 pilihannya, ya, berarti ada pilihan 3 harakat atau 5 harakat. Tidak, ya. Tapi ketentuannya hanya memilih salah satu daripada 3 ini, 2, 4 ataupun 6, ya. Nah, kemudian dari segi ketentuan, ya, masih berkaitan dengan huruf dengan mad arid li sukun tadi, ya. Perlu diperhatikan dari segi kadarnya, ya, yaitu harus memperhatikan konsistensi dalam memilih kadar harakatnya, ya. Kalau memilih yang 2 semua, kalau memilih yang 4 semua, begitupun ketika memilih yang 6 harakat. Kemudian yang terakhir, ya, kita ingatkan tambahan mungkin di sini tidak dicatatkan, ya. Sebagian ulama menekankan bahwa mad lin tidak boleh kadarnya lebih panjang, ya, daripada mad arid lis sukun. Kadar mad lin, ya, panjangnya tidak boleh melebihi kadar mad arid lis sukun, ya. Di bawahnya, ya, ataupun sama, ya. Ini maksimalnya sama seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Adapun ayat di sini di dalam kitab, ya, kita coba sekaligus untuk praktekkan untuk terakhir kalinya. Nah, silakan bisa diikuti sebisa mungkin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, demikian mungkin kurang lebih praktek daripada hukum mad lin. Selanjutnya kita insyaallah akan praktek dari segi atau tilawah, ya, setoran daripada tilawah. Nanti insyaallah akan kita coba bimbing terlebih dahulu sebelum dipraktekkan atau disetorkan kepada kita. Nah, demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Ya, demikian ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum, sesi pertama dari program Tata Quran Tahsin Talaqi Al-Quran yang dibimbing oleh Al-Ustadz Haidar Askarul Kohar LC Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, mari kita sama-sama simak terlebih dahulu jeda berikut ini. Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Pendengar Radio Tarbiyah Sunnah juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, a'azanillah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih di program Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran. Dan insya Allah akan kita lanjutkan kembali ke sesi berikutnya. Dan kepada Al-Ustadz kami persilahkan, falyatafadhal mashkuran. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan kali ini kita lanjutkan ya tilawah daripada surat selanjutnya. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian terakhir daripada surat Al-Mutaffifin ya. Sekarang kita beralih ke surat berikutnya, yaitu surat Al-Infitar ya. Kita coba akan bagi dua mungkin ya untuk bacaan daripada surat Al-Infitar ini. Sampai bagian pertama sampai di ayat yang ke-10 ya. Terdapat 19 ayat dalam surat ini ya. Insyaallah sisanya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, seperti biasa ya, seperti biasa kita coba contohkan terlebih dahulu ya. Silahkan disimak kemudian diperhatikan dan berusaha juga untuk mempraktekkan semaksimal mungkin. Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Baik, di sini perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah di as-samaa'u ya. As-samaa'u di sini adalah mad wajib ya, mad wajib muttasil, kadarnya 4 atau 5 harakat ya, 4 atau 5 harakat as-samaa'u. Kemudian yang ingin kita peringatkan juga adalah unfa ya. Di sini ada hukum ikhfa berlaku ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf fa ya, bertemu dengan huruf fa. Nah, di sini coba diperhatikan ya kadar atau gunnah pada ikhfa'nya ya. Ketika nun sukun di sini didahului oleh hamzah yang berharakat dhammah ya, kita sarankan untuk tidak membiarkan ya kedua bibir di depan setelah mengucapkan hamzah. Unfa ya, unfa la. Tapi coba ditarik, dikembalikan ke posisi netralnya. Idza sama unfa. Unfa, jangan dibiarkan di depan ya. Coba ditarik dulu biar supaya tidak menjadi tebal ya ikhfa'nya, atau gunnahnya tidak menjadi tebal. Di sini gunnah pada ikhfa di sini kondisinya ditipiskan ya, ditipiskan. Idza samaa
fatarat. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin di pengucapan huruf ta yang kondisinya sukun, ya. Fatarat, rat, ya. Nah, ada semacam sifat hams di situ, ya, atau semacam udara yang dikeluarkan setelah merapatnya antara kedua sisi makhraj, ya. Nah, di sini perlu ada dikeluarkan semacam udara atau suara, ya, atau udara, ya. Rat, nah, semacam itu, ya. Tapi ya perlu diperhatikan itu yang pertama, ya, perlu mengeluarkan udara tadi. Kemudian yang kedua perlu juga diperhatikan tidak boleh terlalu berlebihan, ya. Sampai seperti huruf C ini juga tidak, ya, tidak. Nah, itu biasanya terjadi dikarenakan orang tersebut tidak merapatkan dengan baik, ya. Salah satu sifat yang dimiliki oleh huruf ta juga adalah syiddah, ya. Syiddah artinya merapatkan antara kedua sisi makhraj sampai tidak ada udara, ya, kalau kita betul-betul merapatkan. Nah, setelah merapatkan itu kemudian coba dilepaskan, maka keluarlah dengan otomatis sifat hams tadi, ya. Sifat hams tadi ketika kita betul-betul menunaikan sifat syiddahnya. Rat. Nah, biasanya rat yang terlalu banjir, ya, atau terlalu berlebihan itu biasanya karena tidak menunaikan sifat syiddahnya, tidak merapatkan antara kedua sisi makhrajnya dengan baik, ya. Maka diperhatikan. Nah, sekali lagi, idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat. Ya, di sini sama, ya, kondisi ikhfa'nya sama, didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Bunta, ya. Kawakibunta, bunta, jangan dibiarkan di depan, sekali lagi, ya, bibirnya maksudnya. Jangan dibiarkan bibirnya memonyong dalam kondisi dhammah. Bu, ya, jangan dibiarkan bunta. Biasanya, ya, kalau kita berusaha untuk menyempitkan rongga tenggorokan, ya, atau rongga mulut, biasanya akan menebal, ya. Bunta, ya, cenderung akan menebal. Maka kembalikan pada posisi semula, ya, atau posisi netralnya. Bunta. Nah, wa idzal kawakibu tatharat. Nah, sama di sini juga diakhiri dengan tak sukun, ya, sama diakhiri dengan tak sukun seperti yang sudah kita bahas di ayat yang pertama tadi. Kemudian poin juga untuk mengingatkan pengucapan huruf tha, ya. Huruf tha ini pengucapan huruf tha ini sudah dijelaskan, ya, di bab makharijul huruf. Kalau huruf tha itu lidahnya dikeluarkan sedikit, ya, ujung lidahnya dikeluarkan. Jangan diucapkan di dalam, ya, atau lidahnya di dalam. Sa, la, tapi as dikeluarkan, ya, ujung lidahnya dikeluarkan. Sama seperti zal, za, dha, tha, ya, 3 huruf itu di titik yang sama dikeluarkannya. Nah, wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat wa idzal quburu qafnya diperhatikan, quburu bu'thirat. Ada huruf ain juga di sini, perhatikan, ya. Dijelaskan pengucapan huruf ainnya. Wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, di ayat yang kelima ini, ya, ada beberapa ta, ya, atau 3 huruf ta yang kondisinya sukun, sama, tidak berbeda, ya, seperti seperti ta di akhir ayat yang tadi kita bahas, ya. Perlu ditunaikan poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Alimat nafsum ma qaddamat,
alimat nafsum. Nah, di sini juga kita ingatkan dari segi gunnahnya, ya. Nafsum, ini gunnah yang dipanjangkan, gunnah yang paling panjang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, ya. Ayyuha, di situ tetap jangan mematikan huruf ya-nya, ya. Ayyuha, enggak. Tapi ayyuha memang di situ dihantak, ya, dihantak tapi tidak kemudian mematikan aliran suara huruf ya. Ayyuha. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya, di sini sama, ya. Khalaqaka fasawwa, sawwa, ya, dihantakkan juga, ya, tidak juga kemudian mematikan aliran suara huruf waw. Sawwa enggak, ya. Tapi tetap dihantak. Nah, diperhatikan juga pengucapan qaf dan kafnya terbedakan dengan jelas. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Di ayat yang ketujuh ini, ya, sama diakhiri dengan huruf kaf, ya. Kondisinya sama seperti huruf ta, ya, ketika bertanda sukun. Adalak. Nah, ada percikan suara seperti itu, ya, atau percikan udara, ya, percikan udara yang menyembur tadi sedikit, ya, sedikit menyembur. Ya, sama kondisinya seperti huruf ta, perlu menunaikan juga sifat syiddah, ya, jangan kemudian banjir. Kafa'a fasawwaka fa'adalak, ya. Terlalu berlebihan, ya, itu biasanya dikarenakan tidak menunaikan sifat syiddah atau sandaran dari kedua sisi makhrajnya yang tidak kuat, ya, atau tidak betul-betul merapat dengan baik, ya. Tapi jangan juga kemudian menjadi telat, ya. Tidak kemudian juga menjadi telat. Misalnya qaddamat wa akharat, la, ya, tidak dikeluarkan dengan telat, ya, tidak terlambat dalam mengeluarkan udaranya tadi. Akharat tidak, ya, tapi langsung akharat, rat, sama dengan kaf juga. Adalak, langsung dikeluarkan, jangan adalak. Nah, telat, ya, tidak seperti itu. Nah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Nah, di sini perhatikan, ya, ada ghunnah yang dipanjangkan juga. Suratim ma syaa. Fi ayyi suratim ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafizin. Wa inna, sama di sini juga, ya, terkadang diperhatikan huruf nun dan mim ketika bertasydid, perhatikan gunnahnya, ya, gunnahnya perlu dipanjangkan.
Wa inna 'alaikum lahafidhin. Hafidhin. Perhatikan dha-nya ya. Hafidhin tetap ditebalkan ya, meskipun si madnya tidak ditebalkan ya, tapi lafaz untuk huruf dha-nya tetap menebal. Wa inna 'alaikum lahafidhin. Nah, kita coba ulangi sekali lagi ya, dari awal. Kita sampai ayat 10 saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silahkan maksimalkan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Baik, demikian mungkin bacaan daripada setengah pertama surat Al-Infitar. Berikutnya kita coba ya simak bacaan dari para pemirsa sekalian. Nah, baik, ikhwatal Islam a'azanillah wa iyyakum, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah juga pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel. Kita masuk sesi interaktif. Bagi antum yang ingin menyetorkan bacaannya, silakan dapat menghubungi line interaktif di 02286862637. Dan bagi antum yang ingin bertanya seputar materi yang sedang dibahas, antum dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0811 227 1476. Baik, kita coba angkat telepon pertama di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Juga antum dapat mengirimkan. Ya, dengan siapa di mana? Dari Abu Aska di Lewi Gajah, Ustaz. Baik, ahlan wa sahlan Abu Aska di Lewi Gajah. Halo. nah, ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت
qafnya diperjelas, afwan, qu. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Nah, ya Masya Allah, sudah cukup baik Abu Aska. Barakallah. Jazakallah khair. Baik, terima kasih kepada Abu Aska di Lewi Gajah atas partisipasinya. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Selanjutnya kembali kami mengundang antum untuk berpartisipasi. Silakan 02286862637. Ya, kita coba angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Alvin di Bandung, Ustaz. Dengan Alvin ya di Bandung. Naam, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Mulai, Ustaz. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم lahafizin. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Alvin di Bandung yang sudah berpartisipasi. Selanjutnya kita coba angkat kembali penelpon yang sudah masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Albani di Padasuka. Baik, naam, ahlan wa sahlan Abu Almadi di Padasuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Nah, ya. Cukup, Ustaz? Sudah cukup baik, ya. Masyaallah Bu Albani. Barakallah. Barakallahu fiik, Ustaz. Salam. Al khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abu Albani di Padasuka yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi antum yang ingin bergabung dengan menyetorkan bacaan antum. Silakan antum dapat menghubungi nomor 02286862637. Dan kami juga menginformasikan bagi antum yang ingin bertanya, silahkan dapat mengirimkan pesan singkat ataupun WhatsApp ke nomor 0811227476. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Fahri di Bale Endah. Baik, nah ahlan wa sahlan Abu Fahri di Bale Endah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صد Pak ya. أي صورة. في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. طيب ya, sudah cukup baik. Barakallah. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jazakallah khairan. Ya, baik, terima kasih kepada Abu Fahri di Bale Endah yang sudah ikut berpartisipasi. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Baik, kalau tidak ada, kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu. Nah. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulil amin, amma ba'd. Para pemirsa sekalian rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Ya, alhamdulillah pada kesempatan ikhtitam ini ya, tidak bosan-bosannya kita mengingatkan untuk senantiasa memperbanyak tilawah, ya, memperbanyak tilawah. Tentu saja tilawah tidak hanya sekedar bertilawah, ya, tapi jika memang tujuan inti kita mengikuti kajian seperti ini, ya, adalah menargetkan memiliki kualitas bacaan Al-Quran yang baik, maka butuh di sana upaya untuk sungguh-sungguh meningkatkan kualitas bacaannya. Ya.
Jadi setiap tilawah yang dilakukan, maka di situ harus ada upaya memperbaiki bacaannya ya. Kalau kita mengacu kepada kajian-kajian yang telah berlalu, sebetulnya sudah cukup banyak, bahkan sangat banyak poin yang sudah disampaikan dari segi materi tata cara membaca Al-Quran. Sudah cukup banyak, tinggal betul-betul dipraktekkan dengan semaksimal mungkin ya, dengan semaksimal mungkin. Materi yang ada ya, kalau bisa diulang-ulang ya, dibaca diulang-ulang, kalau perlu dihafalkan ya, kemudian difahami, berusaha betul-betul difahami ya, kemudian berusaha mempraktekkan ya, maka insyaallah akan lebih cepat kita menguasai ya tata cara membaca Al-Quran atau kaedah-kaedah dalam membaca Al-Quranul Karim ini, sehingga bacaan kita secara kualitas akan semakin baik ya. Nah, kemudian jika misalnya ya ada sesuatu hal yang ketika kita membaca dari segi kaedah atau dari segi teori yang kita baca kurang bisa difahami ya, atau bahkan tidak difahami sama sekali, bisa mencari referensi dari mana saja sebetulnya ya. Dengan zaman sekarang, mengingat zaman sekarang ini teknologi sudah sangat canggih ya, antum bisa nyari apapun di internet secara khusus misalnya ya, mencari pembahasan apapun insyaallah ada ya, insyaallah ada, tidak terkecuali yang ilmu yang sedang kita ingin pelajari ya. Banyak pembahasan di situ, para asatizah bahkan para ulama ya membahas tentang kitab-kitab ya. Yang paling penting adalah mencari ya ilmu tadi dari orang yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuannya ya. Sekarang sebetulnya sering kita sampaikan, tidak ada alasan untuk tidak belajar ya. Tidak ada alasan untuk tidak belajar. Kalau memang sungguh-sungguh pasti bisa. Kalau memang sungguh-sungguh pasti bisa. Nggak ada alasan, nggak ada guru kah, nggak ada media kah, itu nggak ada alasan semuanya. Atau nggak ada waktu, ini nggak ada alasan lagi. 24 jam per hari itu digunakan untuk apa aja ya. Nah, itu sebetulnya nggak ada alasan. Sekali lagi, kalau memang sungguh-sungguh, kalau memang memiliki keinginan dan tekad yang kuat menargetkan sesuatu, tidak ada alasan lagi untuk zaman secanggih sekarang ini ya. Oleh karenanya kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa berupaya sekuat tenaga untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya dalam istiqamah ketika menuntut ilmu syar'i. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.